Welcome back with Mr. Learner di BO Channel, tempat orang-orang yang suka belajar, suka. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing everyone. Ya, selamat pagi, good morning, good afternoon, good evening. Oke, jam berapapun kalian melihat video ini ya, saya ucapkan selamat. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal, oke? Dan tentu saja materi ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Kalau kalian ingat, pembelajaran kita yang sebelumnya itu materinya mengenai endangered animals or plants. Nah, endangered animals or plants ini juga digabungkan dengan its origin ya. Minggu kemarin sudah ada beberapa yang mengirimkan video tugasnya dan itu keren-keren banget, ada yang sampai diedit dan segala macam. Very good, keren banget. Kalian luar biasa. Oke, saya bukan Ariel. Oke, kita lanjut ya. Oke, materi kita kali ini masih berkaitan dengan endangered animal or plants. Oke. Nah, tetapi materi kita hari ini mengenai sebuah tata bahasa yang judulnya adalah obligation sentence. Nah, obligation sentence. Obligation sentence ini apa sih, Pak? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu saya akan kasih tahu ya. Obligation sentence ini artinya adalah kewajiban-kewajiban kita ya. Secara mudahnya adalah kalimat kewajiban. Oke, tapi maksud dari kewajibannya itu apa ya? Nah, sebagai contoh, kita sebagai pelajar kewajibannya apa? Sebagai pelajar, kewajiban kita adalah kita harus belajar. Nah, nanti pada kalimat itu ada kata kuncinya yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan belajar dulu mengenai vocabulary-nya ya. Yuk, kita langsung saja lihat vocabulary corner. Check it out. Nah, ini dia vocabulary corner-nya. Bisa kalian lihat di sebelah saya ya, di sebelah saya. Oke. Ini adalah semua yang saya tuliskan di sini. Kosakatanya ini merupakan adalah kata kerja ya. Di sini semua merupakan kata kerja. Yang pertama ada kata hunt, artinya memburu. Lalu ada kata protect, artinya melindungi. Keep, menjaga. Use, menggunakan. Throw, membuang. Ada punish, menghukum. Lalu ada stop, berhenti. Dan ada recycle, artinya mendaur ulang. Nah, kosakata ini akan berkaitan dengan obligation sentence yang akan kita pelajari. Nanti kita akan belajar structure dan cara membuat kalimatnya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, oke. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah obligation. Itu artinya adalah an act or course of action to which a person is morally or legally bound ya. Apa artinya sih an act or course of action to which a person is morally or legally bound? Artinya adalah sebuah tindakan ataupun sebuah tindakan di mana seseorang secara moral dan secara legal itu terikat. Nah, jadi apa yang terikat dengan kebenaran, nah, dan kita harus melakukan itu obligation ya. Nah, dalam menyatakan kalimat obligation ini dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia sepertinya sama ya. Itu kita bisa menyatakannya dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk positif, yang kedua bentuk negatif. Nah, ini ada keywordnya, ada kata kuncinya. Dalam bahasa Inggris, kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menyatakan obligation itu yang untuk yang positif. Yang pertama bisa kalian lihat ada kata should. Ingat bacanya should ya, tidak ada yang baca should, nggak ada ya, kecuali ini jadi bahu, shoulder, nah itu baru dibaca. Tapi kalau seperti ini kita bacanya should ya, L-nya tidak dibaca karena L-nya ini dalam bahasa Inggris disebut alif lam komariah ya, alif lam syamsiah, jadi ada tapi tidak dibaca, maka cara bacanya adalah should. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kata should artinya sebetulnya should ini pada makna sebenarnya artinya adalah seharusnya. Oke. Nah, tetapi untuk kalimat obligation artinya berubah menjadi harus. Oke, itu harus kalian pahami. Lalu ada kata must.
Must ini artinya sama, harus. Dalam obligation ini artinya sama, harus. Lalu ada have to, sama. Ini juga artinya harus. Ketiga kata ini sama dan artinya ketiga kali kata ini walaupun berbeda-beda tulisannya artinya podo wae dalam obligation sentence ini. Nah, ini untuk kalimat yang positif. Tetapi untuk kalimat yang negatif bisa kalian lihat tinggal ditambahkan kata not. Oke. Untuk kata have to tidak saya cantumkan karena nanti kalimatnya jadi panjang. Mereka tergantung subjeknya. Ini akan panjang sekali saya jabarkan. Intinya tidak kita gunakan have to ini dalam bentuk negatif. Oke, yuk mari kita lanjut contoh kalimatnya. Nah, sebagai contoh pada kalimat positive form di sini sudah saya berikan 4 buah contoh kalimat. Oke, yang pertama, we should protect endangered animals. We should protect endangered animals. Oke, we should protect endangered animals artinya kita harus melindungi binatang-binatang yang terancam punah. Lalu untuk kalimat yang kedua bisa kalian lihat di sebelah, they must punish the hunter. Mereka harus menghukum para pemburu. Nah, yang tentu saja pemburu yang memburu binatang liar, binatang yang terancam punah. Lanjut, ada juga kata we have to protect endangered plants. We have to protect endangered plants. Kita harus melindungi tanaman-tanaman yang terancam punah. Ya, oke. Dan yang terakhir ada kata he should free the endangered animals. He should free the endangered animal. Dia laki-laki harus melepaskan binatang yang terancam punah. Nah, ini contohnya misalkan ada orang yang memelihara binatang yang terancam punah. Karena harusnya binatang terancam punah ini harusnya ada di penangkaran hewan ataupun ada di habitat aslinya. Oke. Ini contoh pada kalimat positive form. Lalu gimana Pak negative form? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Lihat di sebelah. Oke, lanjut. Dalam negative form, ya, ini kita tinggal menambahkan kata not setelah kata should, must. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. We should not hunt endangered animals. Kita tidak boleh. Nah, ini yang mau saya beritahukan. Kata should ini kan harusnya artinya itu seharusnya. Dan kalaupun di obligation dia menjadi kita harus. Nah, tetapi ketika kita berubah menjadi bentuk negative form, should not ini artinya menjadi tidak boleh. Perhatikan ya, ketika menjadi obligation sentence, should not ini bukan lagi tidak seharusnya, tetapi menjadi tidak boleh artinya. Oke, we should not hunt endangered animal artinya adalah kita tidak boleh memburu binatang yang terancam punah. Oke, dan kalimat yang kedua, they must not litter. They must not litter artinya mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, lalu contoh yang ketiga bisa lihat di sebelah. Contoh yang ketiga, they must not harm endangered animals. Nah, ini sama dengan kalimat contoh yang pertama, tetapi kita menggantinya menggunakan kata must. Kalau yang pertama kita menggunakan should, yang ketiga ini kita menggunakan kata must. Sisanya sama, bentuknya sama semua. Kenapa seperti ini? Nanti kita akan pelajari structure dari kalimat ini. Oke? Dan yang terakhir ada lagi, we should not keep the endangered animals at home. Kita tidak boleh memelihara atau menyimpan binatang-binatang yang terancam punah di rumah. Kenapa? Karena ya memang harus di habitat aslinya atau di penangkarannya ya, ada tempat khususnya. Oke. Nah, ini tadi saya telah memberikan 2 buah contoh dari bentuk negatif ataupun positive form dari obligation sentence. Nah, strukturnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Kita lihat seperti apa. Yuk. Oke. Nah, ini dia structure dari positif dan negatif formnya ya. Yang positif itu ada di atas dan yang negatif itu ada yang di bawah. Oke. Nah, strukturnya seperti ini. Yang pertama yang diletakkan di depan tentu saja subjek. Nah, subjek itu ada I, you, we, they, she, he, it dan lain sebagainya, nama orang dan lain-lain sebagainya lah ya. Lalu kita meletakkan kalimat ataupun keyword dari obligation sentence ini. Ada must, should, and have to.
Oke, ada 3 nih yang kita gunakan, must, should, and have to. Oke, lalu setelah ketiga kata keyword dari obligation sentence ini, kita meletakkan verbnya atau kata kerjanya, ya. Lalu yang terakhir adalah objeknya. Oke, sebagai contoh tadi sudah saya berikan di awal, ya, 4 buah kalimat dari positive form tentang obligation sentence. Oke, nah kalau yang bawahnya itu tinggal kita tambahkan not, subject, must, subject, I, you, they, she, it, lalu kata must, should, lalu ditambahkan kata not setelah 2 kata ini. Oke, lalu verbnya, lalu objek, sama saja, sisanya sama saja, hanya tinggal menambahkan kata not. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, sebelumnya saya pernah memberikan materi bahwa ada yang dinamakan dengan subject verb agreement. Artinya ketika subjeknya merupakan she, he, it, ataupun nama orang yang cuma satu, singular person, ya, maka kata kerjanya itu harus ditambahkan huruf S. Nah, yang harus kalian ketahui, must, should, have to, ini merupakan auxiliary verb, ya, kata kerja tambahan juga, ya, auxiliary verb. Mereka namanya auxiliary verb, ya. Kalian cukup tahu saja itu namanya auxiliary verb. Oke. Dia juga merupakan kata kerja, tetapi mereka tidak terpengaruh terhadap subjek. Oke. Walaupun subjeknya tadi sebagai contoh saya menuliskan he should not, ya, atau he should free the endangered animal. Nah, saya tidak menambahkan should-nya ini di ujungnya tambahan huruf S. Kenapa? Karena memang seperti itu aturannya. Auxiliary verb tidak terpengaruh terhadap subjek. Begitu pula verbnya, ya. Yang harus kita pahami setelah auxiliary verb ini, verbnya itu harus berbentuk verb pertama, tidak boleh bentuk verb kedua, verb ketiga, ataupun ditambahkan verb to be. Tidak boleh. Kalaupun ada tambahan verb to be, maka verb to be-nya itu harus verb to be asli. Oke, verb to be asli itu adalah be, ya, be sebagai contoh. Itu, ya. Sampai sini bisa dipahami tentang strukturnya. Kalau sudah, kalian bisa berlatih di buku paket kalian. Oke? Thank you very much for watching.